Halo, assalamualaikum. Teman-teman, kali ini di depan saya tuh ada Aglonema Suksom Jaipong, salah satu aglonema yang paling saya sukai dari dulu karena dia termasuk legend. Dia itu aglonema yang tidak memakai nama red, tetapi dia itu warnanya paling red, paling solid. Ya, Aglonema Suksom Jaipong itu adalah aglonema yang menawarkan warna merah walaupun dia tidak memakai nama red. Ada kan beberapa nama, ada red borju, red mayang, red stardust, red ini itu dia merahnya sebenarnya tidak terlalu merah-merah amat. Tetapi kalau yang ngomong merah ya dia adalah aglonema yang tidak basa-basi. Dia seperti surat Al-Ikhlas. Jadi ngomong suratnya Al-Ikhlas tapi di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas. Dia nggak red tapi dia sangat red atau merah. Nah ini termasuk jenis walaupun romosan tapi dia romosan semi koleksi. Jadi beberapa romosan tuh harganya misalnya itu ada yang dari 50 sampai 100 ribu. Kalau sekarang dia termasuk walaupun romosan tapi masih di atas 100 ribu gitu. Jadi antara 200, 250 sampai 300 tergantung size-nya. Nah kali ini Suksom Jaipong ini saya mau sembelih. Biasa ya, saya suka menyembelih. Dia jenis kultur, dia impor. Ini terbukti nih dia masih ada daun-daun kecil nih, berarti itu memang dari kulturan. Nah dari kulturan ini kita akan perbanyak karena memang bagus, jadi kita perbanyak. Kalau kita akan ambil dia itu anaknya, misalnya dia biarin seperti ya keluar tunas, keluar caling-caling di sini, kemudian dia jadi rimbun gitu, bisa, tapi lama. Nah itu. Nah caranya gimana? Ya, saya mau percepat aja, kita akan sembelih. Jadi langsung aja. Saya sih biasa nggak usah ribet-ribet lah, saya pakai silat yang udah saya patahin nih. Silat udah saya patahin. Nah kalau bisa nih dipatahin lagi nih biar dapat agak lancip lah ya nih. Ini udah saya patahin ya. Tadinya begini kita pakai tag gitu, ini jadi nih udah. Nah kita gini caranya teman-teman. Ini sebetulnya ilmu petani. Wah. Ini petani ini pasti sewot nih kalau saya buka ilmunya. Jadi ini agak rapat. Kenapa ini harus lancip? Karena dia rapat. Kalau kita pakai peso kayak cutter gitu kan kurang. Nah kita akan ambil sini 1-2 daun. Kita akan ambil 2 atau 3 daun di bawah. Nah nih kita bentar dikit nih ya. Ini ruas yang akan kita tembus di sini nih. Di sini aja ya teman-teman tuh. Kita tusuk aja gini nih. Jadi pas di bawah pangkal apa ini tangkai ya. Ini tangkai ya. Ini daun, ini tangkai, ini batang. Kita ambil ruas pas di bawah tangkai, pangkal tangkai di sini nih. Kelihatan nggak kamera? Kelihatan ya. Sorry, kita sikat aja sini nih. Tusuk aja, tusuk tuh, tusukan ya. Oh itu kita patahin. Tuh. Nah, gitu doang. Susahnya di mana? Nggak ada yang susah. Yang susah tuh orangnya. Tuh, udah patah nih. Nah, lepas tuh. Kelihatan kah? Kelihatan ya? Tuh, pas di tangkai, pangkal tangkai di sini. Tuh, gitu. Nah, kita punya 4 daun. Nah, udah. Kita akan teruskan dan ini ditaruh di tempat biasa aja. Insya Allah nanti dari sini akan keluar anakan-anakan. Ya, sebulan juga udah pada keluar nih. Bisa 2, syukur-syukur 3. Tapi minimal insya Allah 2. Biasanya kayak gini minimal 2. Tapi bisa juga lebih dari 2. Nah, sekarang tinggal nasibnya si pucuk ini bagaimana. Kita yang penting meninggalkan daun pancing. Ini ada 2 ruas, kita ambil 3. Boleh 3 di sini ya kan, ini kelihatan nih. Nah dari sini kelihatan ngintip nih, ruas nih ngintip nih, dia ngintip. Kenapa kita ambil di bawah pas ujung tangkainya? Karena kita menghindari terkena mata tunas gitu. Tuh, oh gitu aja tuh. Udah gampang kan? Gampang. Ini tinggal berapa daun? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama pucuk. Nah ini kita tanam dulu. Nah jadi 3 lah ya. Jadi 3 dulu, nggak usah rakus. Insya Allah ini jadi 3 nanti. Yang ini jadi 2 atau 3,
Insya Allah kalau berhasil ya, ini jadi 3. 1 2 3, ini jadi 3 6. Dan ini 1 dulu untuk melanjutkan masa hidupnya. Nanti diperlakukan dengan sama lagi. Maka kita dapat berbudidaya Suksom Jaipong. Dan ini kalau sudah berhitung tahunan diperlakukan seperti tadi lagi, ya nanti jadi banyak banget suksomnya gitu kira-kira. Nah, sekarang kali ini saya mau pakai media kokopit. Saya pernah pakai media ini, bisa diganti dengan sekam busuk full, nggak apa-apa. Ini kokopit saya udah basahin biar gampang berkelamaan. Waktu itu saya pernah pakai media pasir malang, itu juga bisa. Kali ini saya pakai media kokopit. Caranya gimana? Tusuk aja nih, kita mau taruh sini. Karena kita ambil satu pot, kita isi 2. Kita tusuk aja. Bismillah. Tusuk aja. Biar apa? Biar dia masuk tuh. Biar dia masuk. Lalu ini dimasukin. Tuh, teman-teman begini. Nah, kita akan tanam. Nggak usah ditekan-tekan, yang penting tertutup aja. Ini media sudah basah. Saya tidak, mohon maaf, saya tidak pakai beberapa, misalnya contohnya ada B1 atau kontrakol. Saya memang sekarang itu, dulu saya pernah pakai, tapi sekarang dari pengalaman ternyata ya saya sudah merasa tidak perlu pakai dan tidak pernah ada masalah juga gitu. Tapi kalau kalian mau pakai ya bagus. Nah, kalau saya sih tidak. Dah, minimal kita ada 2 pot, tapi 3 batang. Dan dari masing-masing 3 batang ini insya Allah akan keluar terus anakan-anakan. Dan ini yang akan melanjutkan hidup. Setelah nanti keluar akar bagus, kita akan perlakukan dengan cara ambil beberapa ruas di bawahnya. Nah, sekarang kita akan sungkup. Kalian tahu sungkup nggak? Sungkup itu kita masukin ke kayak plastik gitu, biar ditutup, maksudnya ditutup biar dia tidak menguap. Nah, kita semprot dikit lah. Dah, yuk kita ke tempat sungkup. Ayo. Sahabat semuanya, ini tempat sungkup yang biasa saya pakai. Ya, plastik biasa, plastik gula gitu. Karena yang penting kita kan tidak. Ini baru saja saya habis ngangkat beberapa aglonema yang memang pucukan dan saya sungkup. Dan ini waktu itu saya pakai medianya itu ini sekam busuk, tidak pakai apapun, hanya sekam busuk aja. Nih, hanya sekam busuk aja. Nggak apa-apa. Udah kita taruh aja lah gitu. Sebenarnya ini bisa muat banyak ya, tapi ini 1 aja nggak apa-apa. Seperti ini, tutup rapat insya Allah. Nah, nanti seperti ini. Ini kita akan bongkar itu sebulan idealnya. Kalau kita bongkar 25 hari, insya Allah akar udah pada keluar. 20 sampai 25 hari, 3 minggu akar sudah keluar, tapi masih hitungan tuh 1, 2 cm, 3 cm. Nah, itu kalau kita bongkar terus kita tanam hidup, tapi nanti daunnya tuh kayak layu gitu. Lebih bagus lagi antara 35 hari. Nah, lebih dari sebulan seminggu. Itu insya Allah akarnya sudah cukup untuk dia itu melanjutkan hidupnya kembali. Nah, gitu aja nih. Kita terus kemudian, kalau saya sih bisa diikat digantung. Bisa diikat digantung ataupun dikasih penyangga. Ada penyangga nggak di sini ya? Nih. Penyangganya bisa apa aja? Penyangganya tuh bisa apa aja? Nih, contohnya gini teman-teman. Kalau nggak ada gantungan, ribet. Kalau ini dia enaknya tuh portable. Bisa dipindahkan. Yang penting potnya lebih besar dan plastiknya diusahakan tidak nyentuh si daunnya si suksom yang mau kita sungkup itu. Ya, tuh kan daunnya nggak nyentuh tuh, karena ada di dalam. Sebenarnya itu doang sih. Kalau daunnya kesentuh plastik, takutnya dia lodoh, apa istilahnya itu, lonyot. Nah, tuh seperti ini aja, rapet ya. Lalu kita ikat aja, udah tinggalin. Ini taruh di, dia akan kena panas tapi dia nggak kena hujan, tapi dia akan terjaga kelembabannya karena dia
mau nguap dia akan kembali lagi. Jadi sungkup itu fungsinya adalah menjaga mengurangi penguapan yang ekstrim. Karena dia kan belum punya akar, dia kasihan, dia membutuhkan pertumbuhan akar tapi dia terhindar dari penguapan, makanya itu disungkup gitu. Nah, kita akan coba buka nanti ya, antara kurang lebih sebulan lah. Insya Allah itu sudah banyak keluar akar, dan yang tadi tengahan itu sudah mulai keluar tunas-tunas kecil gitu.